Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, pada pagi ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang ingin mencari Engkau lebih dalam lagi. Tenangkan pikiran kami dari segala kekhawatiran, hiruk-pikuk tugas, dan suara-suara yang membuat kami menjauh dari hadirat-Mu. Tuhan, biarlah melalui saat teduh ini, Engkau membuka mata rohani kami untuk melihat kebaikan-Mu, membuka telinga kami untuk mendengar suara-Mu, serta melembutkan hati kami agar peka terhadap tuntunan-Mu. Tuhan boleh penuhi kami dengan damai-Mu dan tuntun setiap renungan yang akan kami jalani. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika 4, ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, saya percaya semua orang pasti pernah mengalami ditinggal oleh orang yang dicintai karena meninggal dunia. Pasti ada yang merasa sangat sedih dan menangis sampai pingsan. Namun sebaliknya, ada juga yang bergembira karena merasa lebih baik orang yang dicintai tersebut meninggal agar tidak mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, adalah penting bagi kita semua untuk mengetahui sikap yang benar yang sesuai dengan ajaran dalam iman Kristen. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 ini, Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen yang meninggal memiliki pengharapan karena iman mereka kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Hal ini tidak berarti orang Kristen dilarang untuk bersedih saat kehilangan keluarga, karena kesedihan adalah reaksi manusiawi terhadap kehilangan. Namun, kesedihan itu diharapkan tidak seperti orang yang tidak berpengharapan, yaitu yang tidak mengetahui janji kebangkitan dan kehidupan kekal. Mengenai mereka yang tidak memiliki iman Kristus, Alkitab mengajarkan bahwa mereka tidak memiliki kepastian pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal bersama Allah. Dengan demikian, iman kepada Kristus adalah sumber utama penghiburan dan harapan dalam menghadapi kematian, sehingga orang percaya dapat bersedih dengan penuh pengharapan dan keyakinan akan hidup kekal. Sementara orang tanpa iman tidak memiliki kepastian itu, seperti yang disebutkan pada ayat 13 di atas. Demikian bunyinya, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Dengan demikian, agar dapat memiliki pengharapan yang teguh seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayat 14 ini, kita harus membangun iman yang kuat kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah mati dan bangkit kembali. Ini dimulai dengan menerima keselamatan melalui iman kepada Kristus, menjalani hidup yang setia dan taat kepada firman Tuhan, serta terus berakar dan bertumbuh dalam hubungan pribadi dengannya melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dalam komunitas iman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan, bahkan di tengah kehilangan dan duka cita sekalipun. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah mati dan bangkit, sehingga kami dapat memiliki keyakinan bahwa mereka yang meninggal dalam Engkau akan Engkau kumpulkan kembali bersama-Mu.
Tuhan tolong kami agar iman kami semakin teguh, mampukan kami untuk memandang setiap pergumulan dengan mata iman, bukan dengan ketakutan. Tuhan ajari kami untuk terus hidup dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, karena Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan hari ini berakar dalam hati kami, menuntun langkah kami dan menguatkan kami di setiap musim hidup. Kami serahkan hidup dan keluarga dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.